Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bongkar salah satu teka-teki ekonomi paling besar di dunia. Sebuah pertanyaan yang jujur aja sering bikin kita garu-garu kepala. Nah, ini dia misteri utamanya. Katanya ekonomi global makin kaya, makin maju. Tapi kok kayaknya masih banyak banget orang yang hidup dalam kemiskinan. Ada yang salah di mana nih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin angka ini. 75 juta. Menurut Bank Dunia, ya, sebanyak itulah orang yang harus bertahan hidup dengan uang kurang dari, katakanlah, $2 per hari. Ini bukan sekedar angka, ini gambaran kemiskinan ekstrim yang nyata banget. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Angkanya bisa bengkak jadi 2 miliar orang. Itu lebih dari seperempat populasi dunia loh. Kalau batasnya kita naikin sedikit aja, jadi sekitar $3,20 per hari. Ini bukan lagi soal statistik. Ini tentang kehidupan jutaan, bahkan miliaran manusia. Oke, untuk memecahkan misteri ini, langkah pertamanya adalah kita harus lihat dulu gimana kue ekonomi ini dibagi-bagi. Kita perlu alat yang pas buat memetakan gimana sih distribusi pendapatan di suatu negara. Alat pertama kita ini cukup simpel, namanya quintile. Gampangnya, kita bagi aja seluruh populasi jadi 5 kelompok yang sama besar. Terus kita urutkan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Dengan cara ini, kita jadi bisa lihat siapa dapat apa dan berapa banyak. Nah, disinilah kita mulai lihat kenyataan yang, ya lumayan pahit. Coba lihat data ini deh. Kelompok 20% paling miskin itu cuma kebagian 5% dari total pendapatan. Sekarang bandingin sama yang 20% paling kaya. Mereka menguasai 51%. Wow, lebih dari setengah kue ekonomi cuma buat mereka. Oke, terus gimana caranya kita bisa melihat ketimpangan ini dengan lebih jelas, secara visual gitu? Nah, para ekonom punya alat yang cerdas banget buat ini. Namanya kurva Lorenz. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Cara bacanya gampang kok. Garis lurus diagonal itu ibaratnya dunia yang ideal, di mana semua orang dapat bagian yang sama rata. Tapi kurva Lorenz yang melengkung ini, nah inilah kenyataannya. Semakin jauh lengkungannya dari garis lurus tadi, artinya semakin timpang distribusi pendapatannya. Dan yang lebih keren lagi, semua informasi rumit di kurva tadi bisa kita rangkum jadi satu angka aja. Koefisien gini. Anggap aja ini semacam termometer ketimpangan. Kalau angkanya 0 berarti kesetaraannya sempurna. Kalau 1, wah itu artinya cuma satu orang yang punya segalanya. Oke, kita udah bisa ngukur ketimpangan. Tapi gimana dengan kemiskinan itu sendiri? Ternyata cuma ngitung berapa jumlah orang miskin itu nggak cukup. Jadi gini, cara paling gampang kan emang cuma ngitung jumlah orang di bawah garis kemiskinan. Tapi cara ini melewatkan satu pertanyaan super penting. Seberapa jauh sih mereka di bawah garis itu? Nah, ukuran yang lebih canggih itu nggak cuma ngitung jumlah orangnya, tapi juga mengukur kedalaman kemiskinan mereka. Ini ngasih kita gambaran yang jauh lebih lengkap dan akurat. Oke, kita udah punya alat ukurnya, udah punya angkanya. Sekarang, yuk kita lihat siapa sih yang paling merasakan dampak dari angka-angka ini. Siapa sebenarnya wajah di balik semua statistik kemiskinan ini? Data global itu menunjukkan pola yang sangat jelas. Kemiskinan itu secara nggak proporsional paling sering menimpa kelompok-kelompok tertentu. Perempuan, anak-anak, kelompok minoritas etnis, dan penduduk asli. Juga mereka yang tinggal di pedesaan. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah cerminan dari sistem yang ada. Di balik setiap data, selalu ada kisah nyata. Coba dengarkan kesaksian seorang janda di Kenya ini. Dia bilang, waktu suami saya meninggal, mertua saya nyuruh saya pergi. Jadi ya udah, saya datang ke kota dan tidur di trotoar. Bayangin, kehilangan suami buat dia itu berarti kehilangan segalanya. Nah, sekarang kita sampai di petunjuk terbesar dalam misteri kita. Ternyata, masalahnya itu bukan cuma soal apakah sebuah ekonomi itu tumbuh atau enggak. Yang jauh-jauh lebih penting adalah bagaimana cara ekonomi itu tumbuh. Disinilah letak kuncinya. Coba lihat, kalau pertumbuhan ekonomi itu cuma memperkaya segelintir elit. Kayak di baris pertama ini, yang ada ketimpangan malah makin parah, kemiskinan nggak berkurang sama sekali. Tapi, kalau pertumbuhannya itu merata atau bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru, nah, baru di situ kita lihat perubahan yang nyata. Jadi karakter pertumbuhannya itu segalanya, kualitasnya bukan cuma kuantitasnya. Oke, jadi setelah kita tahu bagaimana karakter pertumbuhan yang benar-benar bisa mengurangi kemiskinan, sekarang kita bisa mulai merancang semacam toolkit atau perangkat kebijakan yang tepat sasaran untuk mewujudkan itu.
Jadi, ada 4 pilar kebijakan utama yang kalau digabungkan bisa jadi sangat efektif. Pertama, perbaiki harga faktor produksi, jangan bikin modal terlalu murah dan tenaga kerja jadi mahal. Kedua, lakukan redistribusi aset kunci, kayak tanah dan akses pendidikan buat orang miskin. Ketiga, pakai sistem pajak yang adil untuk mendanai jaring pengaman sosial. Dan yang keempat, jalankan program yang narget langsung kesehatan, gizi, dan hal-hal mendasar lainnya. Ini bukan solusi tunggal ya, tapi sebuah paket strategi yang komprehensif. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu tantangan utama. Pengetahuannya ada, alatnya ada. Pertanyaannya sekarang, seperti yang sering terjadi dalam banyak hal, bukanlah tentang bagaimana caranya, tapi lebih ke apakah kita punya kemauan. Nah, ini jadi pemikiran buat kita renungkan bersama.